selalu mencari hati nurani yang lengah pada panji ilahi, menyematkan sebisik kata dan ungkayan yang penuh goda, menambahkan biara cinta, waspada kita semuanya selalu mencari. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Jamaah Masjid Al-Amal a'azakumullah. Alhamdulillah di hari ini tanggal 16 Ramadan 1445 Hijriah, 1446 Hijriah ya. Kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan tugas sebagai seorang mukmin, beribadah, shaum di bulan Ramadan, kemudian melaksanakan sholat berjamaah, dan kemudian mengisi hari-hari ini dengan amalan yang bermanfaat, diantaranya thalabul ilmi. Insyaallah sore hari ini kita akan melanjutkan pembahasan hadis Arba'in An-Nawawiyah yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Terakhir kita sudah sampai hadis berapa? Hadis ke-24. Udah sedikit lagi, alhamdulillah. Sepertiga lagi. Pada bukunya ada Baik, kita akan bacakan terlebih dahulu hadisnya bersama-sama. Saya akan bacakan, nanti diikuti ya. Hadis ke-25. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Dzarrin radhiyallahu anhu aidan anna unasan min ashabi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam qalu lin nabi sallallahu alaihi wasallam ya Rasulullah zahaba ahlud dusur bil ujur yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasumu wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim qala awalaysa qad ja'alallahu lakum ma tasaddaquna bi inna bikulli tasbihatin sadaqah wa kulli takbiratin sadaqah
wa kulli tahmidatin sadaqah wa kulli tahlilatin sadaqah wa amrun bil ma'ruf sadaqah wa nahyun an munkarin sadaqah wa fi bud'i ahadikum sadaqah. Qalu ya Rasulullah ayati ahaduna syahwatahu wa yakunu lahu fiha ajrun qala ara'aytum law wada'aha fi haramin akana alaihi fiha wizrun fakadzalika idza wada'aha fil halali kana lahu ajrun rawahu Muslim. Ini hadis ke-25 dan ke-26. Hadisnya temanya sama. Temanya sama. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis ke-25 dari 42 hadis yang disusun oleh Imam An-Nawawi yang bernama Abu Zakaria bin Yahya bin Syaraf An-Nawawi Al-Murri An-Nawawi, yang lahir di tahun 631 Hijriah, wafatnya tahun 676 Hijriah, yang merupakan imam dalam mazhab Syafi'i. Umurnya cuma 45 tahun, tidak menikah, tidak punya anak, keburu meninggal, dan menulis karya yang sangat banyak. Di antara yang fenomenal yaitu adalah Riyadhus Shalihin. Kitab Riyadhus Shalihin, kata para ulama, kitab yang paling banyak dicetak di dunia setelah Al-Quran. Nggak ada orang muslim nggak ada yang bisa menulis sebanyak itu cetakan yang dicetak. Riyadhus Shalihin itu di kampung-kampung, di pelosok-pelosok ada Riyadhus Shalihin. Di mana-mana ada, di berbagai negara ada. Nah, Imam Nawawi ini disebutkan oleh para ulama, seandainya ulama akhir zaman berkumpul, para doktor, profesor, menulis karya untuk menandingi Imam Nawawi, nggak akan bisa menandingi ilmunya Imam Nawawi atau karyanya Imam Nawawi. Padahal umurnya cuma 45 tahun. Barokah ya, hidupnya barokah. Kurang beberapa tahun namun terus dilakukan. Ulama-ulama dulu itu mereka hebat-hebat, nulis buku. Kayak Ramadan itu bisa berkarya banyak kalau Ramadan. Misalnya Syekh As-Sa'di itu nulis kitab usul tafsir, judulnya Al-Qawaidul Hisan fi Tafsiril Quran, kaidah usul tafsir. Tebal, bukunya tebal, kurang lebih 600 halaman. Kata Imam As-Sa'di, aku menulis ini selama bulan Ramadan, dari tanggal 2 Ramadan selesai tanggal 6 Syawal. 2 Ramadan nulis buku jadi gitu. Orang Ramadan naon ya Ramadan, taraweh, sahur, ya. Orang-orang dulu tuh luar biasa, dan mereka kalau nulis buku cepat sekali. Imam Jalaluddin As-Suyuti nulis kitab Tafsir Jalalain. Tafsir Jalalain itu tafsir ditulis oleh dua ulama namanya Jalal dua-duanya. Yang satu Jalaluddin Al-Mahalli, ini gurunya Imam Jalaluddin As-Suyuti. Imam Jalaluddin Al-Mahalli nulis tafsir dari Al-Kahfi sampai An-Nas. Ketika masuk ke surat, jadi dari tengah ke belakang, terus baru mau masuk ke ayat ke surat Al-Fatihah, keburu meninggal. Dilanjutkan sama muridnya, namanya juga Jalaluddin sama. Itu Jalaluddin Al-Mahalli, ini Jalaluddin As-Suyuti. Kata Imam Suyuti, aku lanjutkan tafsir guruku, nulis tafsir, bukan baca ya, nulis tafsir. Dari surat Al-Fatihah, nulis tafsir dari surat Al-Fatihah sampai Al-Kahfi 15 juz, menulis.
dan aku selesai dalam waktu 40 hari. Itu profesor mana yang bisa nulis tafsir 40 hari? Ya. Jadi orang-orang dahulu hebat-hebat. Barokah namanya, ilmunya barokah. Umurnya juga barokah. Nah, di antara hadis-hadis pokok di dalam hadis Arba'in adalah hadis ke-25. Ini berkaitan dengan berlomba-lomba dalam kebaikan dan berkaitan dengan sedekah. Hadis ini diriwayatkan dari Abu Dzar Al-Ghifari, seorang sahabat Nabi yang zuhud. Abu Dzar mengatakan, ada sahabat-sahabat Nabi yang miskin-miskin. Saya ulangi lagi ya, ada sahabat-sahabat Nabi yang miskin. Datang kepada Nabi SAW. Mengapain? Yang miskin biasanya mengapain? Zaman sekarang kalau datang ke masjid, ke imam, ke pemimpin, ngapain? Minta bantuan. Kalau ini, mereka datang kepada Nabi, mereka bilang ini, ya Rasulullah, kami iri sama orang kaya. Mereka sudah jauh meninggalkan kami dengan amal mereka. Zahaba ahlul dusur itu orang-orang kaya. Bil ujur, dengan pahala. Kata mereka, kami sholat, mereka sholat. Kami sahur, mereka juga sahur. Tapi mereka sedekah, kami nggak punya uang, nggak punya harta sedekah. Kami iri. Lihat betapa hebatnya para sahabat memperhatikan urusan-urusan akhirat, bukan urusan apa? Dunia. Sahabat-sahabatnya nggak bilang, ya Rasulullah kami miskin, kasih dong dari Baitul Mal. Ya Rasulullah kami iri sama orang kaya karena pahalanya udah lebih banyak dari kamu. Nah, hadis ini diawali dengan kisah terkait dengan perhatiannya para sahabat dalam urusan akhirat. Hadis-hadis sebelumnya juga akan ada. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah gimana caranya beramal yang bisa memasukkan aku ke surga, menjauhkan aku dari neraka gitu. Ya Rasulullah, amal apa yang paling afdal? Ini mereka mikirinnya urusan akhirat. Ya, urusan akhirat. Dan mereka tidak mengeluhkan urusan apa? Dunia. Datang kepada Nabi SAW, mereka bilang iri ini sama orang kaya. Nah, orang kaya enak banget kata mereka. Ini yang miskin-miskin ini diantaranya orang-orangnya adalah Hudzaifah, kemudian Salman Al-Farisi, Abu Hurairah, kemudian siapa lagi? Abdullah bin Mas'ud, semuanya miskin-miskin. Mereka bilang kami iri nih, enak banget orang kaya mati. Beramal tinggal ngeluarin duit, udah dapat pahala. Nah, kita nggak punya, gimana tuh? Gitu. Dipikirin itu tuh. Dipikirin, takut nanti di akhirat ketinggalan gitu. Takut di akhirat ketinggalan. Nah, ini berbalik dengan kondisi kita hari ini. Tidak peduli dengan urusan apa? Akhirat. Kita nggak mikirin gimana sih kalau di alam kubur, kalau saya meninggal, gimana sih kalau dibangkitkan di padang mahsyar, amal apa yang harus saya siapkan, amal jariah apa yang harus saya perbanyak. Banyak kalangan masyarakat kita lupa, banyak kaum muslimin yang lupa. Nah, sahabat ini mereka bertanya, ya Rasulullah tuh mereka orang-orang kaya meninggalkan kita, kami iri. Kemudian kata Nabi, bukannya Allah sudah ngasih kepada kalian amal-amal yang kalian bisa gunakan atau kalian dengan amal itu bisa bersedekah. Maksudnya ada amal pengganti sedekah. Nah, jadi apa maksudnya Nabi ngasih tahu, hei sahabat-sahabat, hai kaum muslimin yang masih fakir, masih miskin, jangan ngeluh, jangan jadikan alasan saya mah nggak mau sholat, saya mah nggak mau beramal dan miskin. Nah, kata Nabi sudah ada loh pengganti amalan, mengganti sedekah. Kalian nggak bisa sedekah, nggak usah khawatir. Ada apa? Ada amalan. Kata Nabi,
inna bikulli tasbihatin shadaqah. Setiap tasbihnya kita shadaqah. Subhanallah, subhanallah itu shadaqah. Setiap kalimat subhanallah itu shadaqah. Tadi Pak Cuis nyebutin subhanallah berkali-kali, shadaqah. Ya. Setiap kita habis sholat membaca tasbih 33 kali. Tasbih itu adalah mensucikan Allah, membersihkan Allah dari segala kelemahan makhluk, dari segala kekurangan yang tidak pantas disandarkan kepada Allah. Subhanallah. Lihat ciptaan Allah yang hebat. Subhanallah, nggak ada kekurangan sedikit pun. Masya Allah, betapa hebatnya Allah. Gitu. Jadi subhanallah untuk mengungkapkan apa? Allah itu tidak ada cacat sedikit pun dalam segala firman-Nya, perbuatannya, ciptaannya, nggak ada yang kurang. Semuanya lengkap. Di alam semesta ini kata Allah, seandainya di langit dan di bumi laukana fihi ma'alihatun illallah la fasadata. Seandainya langit dan bumi ini diurus bukan oleh Allah, hancur langit bumi. Nggak akan lama. Ini bumi yang udah dijaga sama Allah aja dirusak sama manusia, banjir di mana-mana. Ya. Kemudian sekarang lagi susah baru pada sadar, gitu. Akhirnya apa? Ayo sampah kita pilah-pilah. Ayo ini tempat-tempat wisata ditutup di gunung-gunung, gitu. Lalu kita perbanyak resapan air. Kapan kita sadar? Ketika sudah ada banjir. Nah, ini namanya tasbih. Tasbih mensucikan Allah. Subhanallah. Makanya di Al-Quran ada surat-surat yang diawali dengan tasbih. Di Al-Quran ada 7 surat yang diawali dengan tasbih. Ada yang tahu nggak surat apa itu? Pertama Al-Isra. Yang kedua surat apa? Hah? Surat Al-Kahfi. Alhamdulillah. Surat apa? Al-Habib. Terus Al-Jumu'ah, Al-Hasyr, As-Sof, Al-Jumu'ah, At-Taghabun. Ya. Terakhir yang ketujuh adalah Al-A'la. Ada surat-surat yang diawali dengan tasbih. Setiap ada surat yang diawali dengan tasbih, biasanya isinya perkara-perkara yang mencengangkan, yang mustahil dilakukan oleh manusia. Seperti Al-Isra. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan. Maha suci Allah yang telah memberangkatkan Nabi Muhammad semalam doang dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa kemudian ke Sidratil Muntaha semalam aja. Maka Allah mulai dengan subhanallah, maha suci Allah, nggak ada yang mustahil bagi Allah. Nah, itu namanya tasbih. Setiap kita bertasbih itu berupa apa? Sedekah. Tapi bukan berarti kalau ada kenceleng lewat terus subhanallah. Nah, bukan terus mengganti itu tasbih di waktunya. Ya. Kalau ada kenceleng yang dimasukin apa? Ya. Bukan di depan kotak amal subhanallah, bukan, ya, bukan begitu. Maksudnya kalimat tasbih kita itu ya, berpahala seperti sedekah. Bukan sedekah pakai tasbih, bukan. Tapi sedekah lah mana kotak amal Pak Cuis? Atau itu melihat kiolis subhanallah terus 5 kali, 10 kali, bukan gitu ya. Kemudian wa kulli takbiratin shadaqah. Setiap takbir kita adalah sedekah. Allahu Akbar. Sedekah. Memperbanyak kalimat apa? Allahu Akbar. Setiap kalau Allah Akbar biasanya diucapkan kapan? Ketika hamba menemukan kesulitan. Ya, makanya di dalam disunahkan kalau lagi naik gunung ucapin apa? Allahu Akbar. Ya. Perlu semangat. Allah Maha Besar. Terus semangat gitu. Allahu Akbar. Kalau naik bukan innalillahi, malah jadi naik. Nah, takbir ini juga disunahkan setiap habis sholat. Nanti saya sebutkan hadisnya. Kemudian saya ini dulu sedikit. Wa kulli tahmidatin shadaqah. Setiap tahmid juga shadaqah.
Ya, setiap tahmid juga sedekah, yaitu kalimat alhamdulillah. Alhamdulillah itu adalah pujian kepada Allah. Lagi habis dikasih nikmat ataupun enggak, kita mengucapkan alhamdulillah, memuji Allah yang sangat sempurna, yang maha sempurna. Ya. Kenapa? Karena setiap hari kita diatur, dibimbing oleh Allah. Kata Allah, wa inna alaikum lahafidin. Ya, wa inna alaikum lahafidin. Ada yang memantau kalian, jagain kalian terus. Kalau nggak dijaga sama Allah, kita sering sakit, kita mungkin udah mati, ini alam semesta rusak, hancur. Dijagain oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian wa kulli tahlilatin shadaqah. Tahlil itu apa? Mengucapin la ilaha illallah, itu juga shadaqah. Setiap kita mengucapin la ilaha illallah, shadaqah. Nah, jadi ketika ada seseorang, saya belum punya uang, pengen shadaqah tapi nggak ada uang, maka perbanyak apa? Tasbih, tahmid, takbir, dan tahlil. Gitu. Jadi jangan berkecil hati. Nah, sekarang di hadis riwayat lain ada ceritanya. Jadi sahabat-sahabat datang kepada Nabi, ya Rasulullah, kami iri sama orang kaya. Mereka bisa bersedekah, kami nggak pernah punya. Kemudian kata Nabi, habis sholat baca tasbih berapa kali? 33, tahmid 33, takbir 33, akhiri dengan la ilaha illallah, total jadi 100. Nah, senang nih sahabat-sahabat yang miskin ini, Bilal, Abu Hurairah dan yang lain, Salman Al-Farisi, pulang ke rumah, waktunya sholat bertasbih, subhanallah, subhanallah. Wah, orang kaya tak udah gila sini. Orang-orang kayanya dengerin. Di sampingnya ada Abu Bakar, ada Umar, ada Utsman. Kata Abu Bakar, Utsman, kita zikir di mana? Di Nabi. Namanya wah diikuti. Terus mereka datang lagi sedih. Rasulullah itu nurut tadi, berarti. Wah, ternyata yang kaya-kaya juga ikutan bertasbih. Kemudian kata Nabi SAW dalam riwayat lainnya, sesungguhnya Allah memberikan keutamaan satu sama lain di antara kalian. Jadi berbeda-beda Allah memberikan keutamaan. Nah, jadi ada pelajaran di sini. Ya, ini di sini juga Nabi mengajarkan singkatan-singkatan zikir. Kalau tahmid itu adalah alhamdulillah, atau singkatan lain hamdalah. Tasbih itu kalimat subhanallah. Takbir kalimat Allahu Akbar. Tahlil la ilallah. Kalau basmalah Bismillahirrahmanirrahim. Kalau tasmiyah ada hadisnya, tasmiyah bismillah. Jadi kalau cuma sampai bismillah ngucapin apa? Itu sebutnya tasmiyah, ringkasannya. Kalau sekarang mari kita buka acara ini dengan basmalah, berarti Bismillahirrahmanirrahim. Kalau hauqalah la haula wala quwwata illa billah. Hauqalah. Baik. Kemudian kata Nabi ada sedekah selain yang tadi, apalagi selain tadi lisan semua tuh, tasbih, takbir, tahmid, tahlil itu lisan. Sekarang ada lagi nih selain lisan, yaitu amrun bil ma'ruf, menyuruh dalam kebaikan, makmurin masjid, ngajakin orang ke masjid, ngajakin orang ngaji, ini sedekah. Kalau ada, bapak ayo mas, nah bapak lagi apa? Sedekah. Ya, lagi sedekah. Nah, mengajak dalam kebaikan lagi sedekah. Jadi mengajar, menjelaskan kebenaran, mengajak, berdakwah, itu sebut sedekah. Kemudian wanahin an munkari, dan mencegah dari keburukan, kemungkaran juga sedekah. Jangan begitu, Pak, itu dilarang dalam Islam, itu sedekah. Dia lagi sedekah. Kemudian sampai lihat saking dimudahkannya bagi masyarakat, bagi umat kita, umat Nabi Muhammad, umat kita, umat Islam. Sampai kata Nabi,
suami mendatangi istrinya ya, di malam hari, maksudnya berjima, itu sedekah. Itu sedekah. Ini nggak saya jelasin lagi soalnya. Sebentar lagi azan sih. Kemudian setelah itu, ya Rasulullah, ayati ahaduna syahwatahu wa yakunu lahu fiha ajrun. Emang kalau suami mendatangi mencurahkan syahwatnya ke istrinya dapat pahala? Iya, karena kalau sebaliknya dapat dosa. Maka ya, kalau di atas yang halal juga dapat pahala. Oh, luar biasa itu. Jangan ayat ini. Oh, ayat. Baik, hadis ini ya, isinya faidah dari hadis ini. Yang pertama, faidah dari hadis ini yaitu musara'ah as-sahabah, bersegeranya para sahabat dalam kebaikan. Fastabiqul khairat ya, dengan mengatakan, ya Rasulullah, itu orang kaya udah duluan meninggalkan kami. Ini hebat para sahabat. Yang sekarang kembali, fastabiqul khairatnya dalam urusan apa? Dunia ya. Dalam urusan dunia, wah fastabiqul khairat. Tapi aja masyarakat lebaran tetangga mah terus lebaran masyarakat. Jadi lebaran. Jadi bersegar. Nah, mereka ini memiliki sifat, kata Allah di dalam Al-Quran, yu'firuna ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Kalau urusan dunia mereka isar, kalau urusan akhirat mereka apa? Berlomba. Kalau urusan dunia isar itu mendahulukan yang lain. Kalau kita sekarang terbalik, ya, isar dalam urusan akhirat, ya, berlomba-lomba dalam urusan dunia. Kalau dalam urusan akhirat, ayah menuju sholat barisan payung kosong, mana ya, mana payung mana? Berlomba-lomba ada pahala, ya, pahala. Kok mangga? Datang ke masjid, mau Jumatan, duduknya di pojokan di belakang. Tapi mau biasa ngebantu dulu, tapi mau terus pengalaman. Nggak ada isar dalam agama. Dalam agama itu harus berlomba. Dalam urusan akhirat baru, dalam urusan dunia baru isar. Seperti yang dilakukan oleh para sahabat. Coba bayangkan, ini sahabat itu melakukan sesuatu yang nggak masuk akal. Hari ini tuh nggak akan ada yang mampu melakukan. Nih, muhajir itu datang dari Mekah. Mereka cuma bawa baju aja, nggak bawa apa-apa. Mereka orang-orang kaya banyak, kayak Abdurrahman bin Auf, Umar, Abu Bakar. Ya, tapi hartanya ditahan oleh orang kafir. Bahkan ada yang keluarganya ditahan. Abdurrahman bin Auf itu sendirian, keluarganya ditahan, anaknya ditahan. Berangkat kemana? Ke Madinah. Ini para sahabat hijrah. Sampai Madinah nggak punya rumah, cuma bawa baju, nggak punya harta, nggak punya bekal. Bahkan ada Suhaib Ar-Rumi radhiyallahu anhu, seorang pedagang dari orang Romawi, datang ke Mekah, pedagang masuk Islam, udah kaya raya, mau hijrah dicegat, tinggalin hartanya, kemudian diambil, kalau nggak dibunuh, ya udah ditinggalkan. Terus yang di tas dibawa, yang ditenteng. Kata orang-orang musyrik, itu juga tinggalin, terus cuma pakai baju aja, satu datang ke Madinah, nggak bawa apa. Bayangkan, sudah bisnis bertahun-tahun, punya harta banyak, ya, ditinggalkan. Dan mereka ikhlas di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Sampai di Madinah, gimana nih mereka? Akhirnya oleh Nabi dipersaudarakan. Sahabat ini yang dari Mekah sama orang Madinah dipersaudarakan. Biar yang orang Madinah merawat yang dari Mekah, dilayani di rumahnya. Abdurrahman bin Auf dipersaudarakan dengan seorang Ansor. Kemudian Ansor ini bilang, Abdurrahman, ini rumah saya ini 2 tingkat. Kamu mau yang di mana tinggalnya? Lantai atas apa lantai bawah? Kita bagi 2 aja. Terus saya punya istri 2. Kalau kamu ya ingin menikah, saya akan ceraikan istri saya. Nanti setelah beres iddah, waktu itu mau ada iddah. Setelah itu kamu boleh nikahi.
boleh nikahi mantan istri saya kalau saya ceraikan. Kalau kamu mau, lihat siapa coba yang nawarin harta setengah, ya setengah rumahnya untuk kamu sama. Nggak ada sekarang gitu. Ayah kamu ge, bu, kita kue untuk pada expire mana? Bukan yang bagus, yang keluarin. Ya. Nah, ini lihat sahabat itu, makanya mereka tuh makhluk-makhluk mulia, hebat-hebat. Akhirnya ditahu, bahkan istrinya kalau mau silakan nikah, karena saya bertugas melayani kamu katanya gitu. Perintah dari Nabi, taat banget. Kemudian ini orang Mekah, ya nggak maruk juga, kesempatan nih. Enggak, Abdurrahman bin Auf cuma bilang, nggak usah, tunjukin aja di mana pasar, saya mau usaha. Terus Abdurrahman bin Auf berdaganglah di pasar itu, dan hanya berapa tahun menguasai pasar Madinah. Jadi orang kaya. Abdurrahman bin Auf itu dalam riwayat disebutkan dari Aisyah radhiyallahu anha pernah menjual seluruh kebunnya di kota Madinah, menghasilkan 40.000 dinar, dinar kepingan emas, bukan dinar mata uang Emirat, dinar kepingan emas. 40.000 dinar disodakokan semuanya. 40.000 dinar, sekarang kepingan emas dinar itu kurang lebih 3,5 juta rupiahnya, kali 40.000 berapa? Kurang lebih 150 miliar. Itu sodakohnya Abdurrahman bin Auf. Siapa orang yang sodakoh segede itu hari ini? Orang kaya mana yang sodakoh sebesar itu? Waktu Covid, ya, para sultan-sultan Indonesia itu kalau yang paling besar itu 10 miliar, 20 miliar gitu. Donasi-donasinya 50 miliar. Ini 150 miliar di zaman itu. Jadi kaya raya. Nah, mereka ini kitar dalam urusan dunia, tapi mereka berlomba dalam urusan apa? Urusan akhirat. Ya, mereka berlomba-lomba. Kata Umar ini, aku suatu hari, ya, lagi duduk-duduk di masjid bersama Nabi. Nah, kemudian sholat subuh, beres sholat subuh, Nabi bilang, siapa di antara kalian yang tadi sebelum sholat subuh sudah bersedekah? Abu Bakar angkat tangan, aku. Kemudian siapa yang tadi sebelum sholat subuh, kan kata Nabi, siapa yang tadi sebelum sholat subuh bersedekah? Kata Abu Bakar, aku ya Rasulullah. Kata Umar, itu kapan sodakohna, senairah dan fakir miskin lagi can alaya gitu. Dicari sama Abu Bakar dan ketemu ada di dekat Masjid Nabawi. Kemudian siapa yang tadi sebelum sholat subuh jenguk orang sakit? Aku. Kata Umar, gimana itu jenguk orang sakit sebelum subuh? Kata, bisa gitu sama Allah kan? Jadi ini Umar, gimana caranya? Ternyata Abu Bakar As-Siddiq di jalur ke Masjid Nabawi melewati rumah seorang sahabat, saya lupa Hudzaifah kalau tidak salah, sedang sakit. Dijenguk dulu, dijenguk bawain makanan sebelum sholat subuh. Kemudian siapa yang hari ini saum? Atau Bakar, aku. Kemudian Nabi mengatakan, ya, seandainya iman orang-orang Madinah dikumpulkan nggak bisa menandingi Abu Bakar As-Siddiq. Saking tingginya iman Abu Bakar As-Siddiq. Sampai-sampai Umar bin Khattab, ya, pernah melihat Abu Bakar As-Siddiq waktu jadi khalifah pergi keluar ke pinggiran kota Madinah setiap pagi, masuk ke sebuah rumah di dalam itu, kemudian keluar diikutin sama Umar. Kemudian Umar masuk ke rumah itu, ternyata di rumah itu ada nenek-nenek sudah sepuh hidup sendirian. Kemudian kata Umar, "Nek, itu Abu Bakar ngapain kesini tiap pagi?" Ya, biasa itu Abu Bakar tuh beres-beres rumah, masak, sama nyuapin saya. Kata Umar, "Wahai Abu Bakar, engkau telah memberikan contoh yang berat untuk diikuti oleh umat." Jadi ini hebat, makanya kenapa sahabat itu umat terbaik. Kata Nabi, khairul quruni qarni, sebaik-baik generasi sahabat. Gak bisa menandingi generasi sahabat. Nah, ini namanya mereka berlomba-lomba. Faedah kedua yang disebutkan di sini,
oleh siapa tadi? Sahabat, yusholluna kama nusolli, yasumuna kama nasumu. Mereka sholat sebagaimana kami sholat. Orang kaya saum, kami juga saum. Maksudnya apa? Maksudnya amal badan itu dilakukan baik oleh orang kaya ataupun orang miskin. Jadi nggak ada alasan saya kami makan miskin maka ke taraweh. Jadi amal badan itu, ya, amal badan itu apa? Ya, di dalamnya dilakukan oleh orang kaya dan orang fakir, orang miskin. Nggak ada alasan orang miskin nggak melakukan amal badan. Nah, ya. Kemudian faidah ke berapa sekarang? Ketiga. Yang ketiga, hadis ini menjelaskan bahwa para sahabat mereka menggunakan harta-harta mereka untuk kebaikan dunia dan akhirat. Nggak ada yang sia-sia untuk kebaikan dunia dan akhirat. Dan mereka banyak dikeluarkan untuk urusan kebaikan sosial, urusan kebaikan. Dengan riwayat tadi yang kata sahabat, mereka pada bersedekah, kami tidak bisa bersedekah. Jadi para sahabat itu mereka orang-orangnya rajin bersedekah. Dan Ramadan ini waktu yang terbaik yang disebutkan dalam hadis riwayat Ibnu Abbas, kata Nabi itu paling dermawan, manusia paling dermawan. Kalau masuk Ramadan, kata Ibnu Abbas, lebih dermawan. Kata Ibnu Abbas seperti rihil mursalah, angin yang menghembus. Semua kena. Jadi nggak ada celah apapun, pasti ada uangnya Nabi atau ada sedekahnya Nabi. Berapapun. Jadi nggak ada yang dilewati, nggak ada yang pokoknya semuanya. Kalau Ramadan itu semuanya mendapatkan. Dan para sahabat ya luar biasa. Susah ya melihat amal-amal sahabat itu. Kadang kalau saya suka lihat nih makhluk planet bumi apa bukan itu sahabat. Bisa melakukan hal-hal yang di luar nalar manusia. Di luar nalar manusia. Kayak gini, istrinya Utsman bilang nih, "Aku kan nangis tuh Utsman dibunuh." Kata sahabat, "Udah sabar, jangan nangis terus." Kata istrinya Utsman, "Aku nangis bukan gara-gara suami meninggal, aku tuh sedih, takut nggak ada lagi orang yang bisa menghidupkan malam-malam, terutama di bulan Ramadan seperti Utsman." Kata sahabat, "Emang Utsman kalau Ramadan apa yang dilakukan?" Kata istrinya Utsman itu kalau Ramadan mampu qiyamul lail semalaman 1 rakaat atau 3 rakaat dari ba'da isya sampai sebelum adzan subuh menghatamkan 30 juz semalam. Dan sekarang orang masih bari calik ya. Calik kayak kopi, coklat, susu, kayak wah segala kuat mah. Pokoknya banyak amalan yang waktu itu di luar nalar. Entah orang-orang yang hebat-hebat, fisiknya kuat-kuat. Ya, saya punya buku yang nulisnya bukan Muslim ya, sejarah. Di sejarah itu dia bilang ini, pasukan Romawi dari Persia ke Romawi itu mustahil dilakukan lewat gurun pasir karena sangat keras sekali. Hanya bisa dilewati lewat pesisir. Tapi pernah ada yang bisa melaluinya, mengarungi gurun pasir itu, yaitu pasukannya Khalid bin Walid. Disebutkan di situ. Pasukan Khalid bin Walid itu disebutkan di situ punya navigator yang tahu di mana ada gua, ada air, bayangan yang bisa dipakai untuk berteduh. Wah, keren banget. Ya, belum ada teknologi kayak sekarang. Ya. Kemudian di antara pasukan Nabi itu dari para sahabat yang bersama Khalid itu ada yang bisa berlari lebih kencang dari kuda. Yang dia suka bertugas mengirimi berita atau informasi. Di luar Ka'ab bin Malik, saudaranya Anas bin Malik. Sahabat lagi ngepung bentengnya Musailamah al-Kadzab, orang yang ngaku jadi nabi. Dulu ada ngaku jadi nabi, sekarang ada juga. Sekarang bahkan ngaku jadi Jibril juga ada ini. Ya. Dulu mah nabi gitu, ini mah gitu. Ya. Nah dulu ada
dikepung berhari-hari, nggak bisa ditembus karena bentengnya tebal sekali. Kata para sahabat, kita harus cari cara gimana biar bisa menembus. Kata Ka'ab bin Malik, kita harus buka dari dalam. Kata sahabat, ya iya dari dalam memang. Tapi gimana caranya ke dalam? Kita nggak punya celah. Kata Ka'ab bin Malik, naikkan aku ke manjani, lemparkan aku ke dalam. Tahu manjani itu yang buat perang tuh, yang tempel gede, gitu, yang ngelemparin batu itu. Kata Ka'ab, naikin aku ke situ, terbangin. Masuk akal nggak? Nah, mendarat aku mana itu? Mendarat berapa ratus meter, ya. Oh, terbang. Kata Ka'ab, tawakal Allah, naik langsung, terbangin. Udah lama dari situ dibuka gerbang. Dalam sirah disebutkan Ka'ab bin Malik bisa membunuh 100 orang di dalam. Padahal di dalam ada ribuan prajurit musuh. Nggak masuk akal. Ya gimana itu orang-orang dulu? Hebat-hebat, luar biasa. Sahabat-sahabat yang luar biasa. Abdurrahman bin Auf dagang ke Syam, pulang-pulang bawa lebih dari 70 ekor unta, di atasnya ada hasil perniagaan, hasil dagang. Pas zaman baheula gitu, misalnya dagang ke Jakarta, ke UI, nyanap 2 mobil, wah hasil dagang. Nah, ini Abdurrahman mau pulang nih. Kata Nabi, itu siapa tuh? Mau sampai debu naik ke atas. Oh itu Abdurrahman, ya Rasulullah pulang dari Syam, habis dagang. Datang ke rumah, ke masjid. Kata Rasulullah, gimana kabarnya wahai Abdurrahman dagangnya? Kata Abdurrahman, alhamdulillah banyak keuntungannya. Ya Rasulullah, sebelum saya pulang ini saya sedekahkan semuanya. Kata bagi kamu ini 70 otak nawai, 70 kali anda sabaran 30 juta ya, 70 kali 30 juta sabar miliar ya, 2 M ya. Nah belum hasil perniagaannya ini buat kaum muslimin. Kemudian pulang Abdurrahman bin Auf, nyampe ke rumah, kata istrinya, gimana suamiku dagang? Alhamdulillah, untung bagus, mantap gitu. Kata istri, mana? Udah disodakokan di masjid ke Nabi. Kata istrinya, alhamdulillah jual beli yang menguntungkan suamiku. Mana istrinya ini? Ya, jadi suaminya hebat, istrinya juga hebat. Ya. Oh, nggak ada Ustaz, istri yang gitu sekali, suami lagi datang ke Ustaz Abdurrahman tahu. Ya. Jadi luar biasa. Nah ini para sahabat. Kemudian faidah keempat dari hadis ini bahwa Nabi SAW membuka pintu-pintu kebaikan bagi orang-orang fakir. Nabi SAW membuka pintu-pintu kebaikan bagi orang-orang fakir. Maknanya adalah pintu kebaikan itu tidak sedikit, banyak sekali. Jangan khawatir karena belum bisa melakukan ini dan itu. Ustaz, saya belum bisa menghafal Quran, masih banyak amalan lain. Ustaz, saya belum bisa ini dan itu. Jadi banyak sekali yang bisa kita lakukan. Nah, di sini disebutkan yang keempat yaitu Nabi SAW telah membuka bagi orang-orang fakir pintu-pintu kebaikan. Dengan cara apa? Kalimat Nabi, awalaisa qad ja'alallahu lakum ma tasaddaquna bihi. Bukannya Allah sudah ngasih, ada yang bisa kalian lakukan dan itu bentuknya sedekah. Jadi itu sudah bisa mendapatkan pahala sedekah. Kemudian faedah terakhir yaitu adalah bahwa Nabi SAW ya, senantiasa berbicara dengan umat sesuai dengan kadar, ya, dengan kondisi umat. Jadi ditinggali ngobrol sareng-sareng, ngobrolnya kumaha gitu. Dia ngobrol sareng sahabat-sahabat anu miskin gitu. Nanti sama orang kaya beda lagi ngobrolnya. Sama orang kaya nggak akan dikasih ini, ya dikasihnya suruh sedekah terus, ya, suruh ngeluarin harta. Jadi
sesuai dengan kadar. Jadi kita itu dalam hidup juga begitu. Kalau bicara dengan siapapun, yang dilihat kondisi siapa yang diajak bicara. Karena kalau tidak, kita ini sendiri. Kayak sekarang, zaman sekarang tuh banyak penceramah. Kalau ceramah sejam lama sekali. 40 menit. Saya pernah Jumatan di dekat rumah. Saya nggak ada jadwal sholat di dekat rumah. Khotibnya ceramah, udah 15 menit, ya, udah didengerin gitu. Wah, semangat. Udah 15 menit, penceramahnya bilang gini, adapun tema yang mau saya sampaikan, hari tadi tema tema, ya. Jadi panjang, sampai 45 menit. Wah, itu yang sholat di luar yang terlambat datang, kepanasan itu mah dipoyo, ya. Saya bilang, apa Ustadz ini nggak tahu hadis ya? Padahal ada riwayat yang mengatakan ciri orang paham agama itu khutbahnya sedikit, sholatnya panjang. Sekarang juga gitu, orang sholat tarawih khutbahnya panjang, sholatnya ngebut. Khutbah tarawihnya panjang. Nah, kata dalam riwayat disebutkan itu ciri orang tidak paham agama. Kemudian sekarang ya, amar ma'ruf juga termasuk apa? Sedekah. Amar ma'ruf itu ada syaratnya kalau mau kita lakukan. Syarat amar ma'ruf ada 2. Yang pertama, syarat amar ma'ruf menyuruh kebaikan, ya, berdakwah, ngajar, apa aja pokoknya, ngajakin orang. Syarat yang pertama an yakunal amru aliman. An yakunal amiru aliman. Orang yang mau ngajakin kebaikan itu harus tahu, ya, harus tahu ilmunya. Nggak boleh gini, harus tahu ilmu bahwa itu baik. Nggak boleh mengajak, menjelaskan sesuatu kebaikan kalau dia tidak tahu kalau itu kebaikan. Ya, kalau itu apa? Kebaikan. Jadi harus tahu ilmunya. Nanti karena kalau dia tidak tahu, kalau dia awam tidak tahu, maka nanti masuk ke dalam kelompok orang yang berbicara tanpa ilmu. Ini bahaya, dosa-dosa besar. Jadi harus tahu ilmunya dulu. Misalnya mau ngajakin orang sholat, oh sudah tahu sholat itu wajib, ngajakin gitu. Mau ngasih tahu ke orang lain tentang misalnya apa, bakti ke orang tua, oh saya udah tahu, udah belajar, itu termasuk kewajiban, ya, kemudian dilakukan. Nah ini syarat pertama, harus punya ilmu. Syarat yang kedua, yang diajaknya orang yang diketahui tidak melakukan kebaikan. Gitu. Orang yang diajaknya, orang yang diajak, dia tahu orang yang diajaknya orang yang tidak suka melakukan kebaikan. Kalau orang yang bukan rajin sholat, ya, ada orang hafal Quran, diajakin, Pak, ayo aku ngafalin Quran. Kan otot hafal ya, ajak yang lain, ya, ajak yang lain. Nah, seperti dulu ya, ada seseorang masuk ke masjid, Nabi lagi khutbah, kemudian Nabi bilang as-sholaita, Nabi lagi khutbah Jumat, ada orang baru masuk, duduk aja langsung, enggak sholat apa? Tahiyatul masjid. Dia enggak tahiyatul masjid, datang langsung duduk. Nabi mau nyuruh dia untuk sholat, Nabi bilang apa dulu? As-sholaita, kamu udah sholat. Nah, jadi kita harus tahu dulu kalau dianya belum melakukan. Coba ya anak udah ngaji gara kamu teh pada udah ngaji, ngambek nggak? Ngambek. Nah, kita tanya dulu, kamu udah sholat? Belum, kata sahabat ini. Kemudian kata Nabi, kalau begitu bangun, sholat 2 rakaat. Nah, jadi kita harus tahu kalau yang mau kita suruh itu mereka orang yang belum melakukan kebaikan. Gitu. Kemudian mencegah kemungkaran juga ada syaratnya. Ya. Syarat yang pertama yaitu harus tahu kemungkaran. Harus tahu yang munkar itu munkar dengan dalil yang jelas. Harus tahu yang munkar itu munkar dengan dalil yang jelas. Tidak boleh mencegah orang lain dalam sebuah amalan
yang sebetulnya itu bukan munkar, bukan kemungkaran gitu. Misalnya ada orang ini melewatin orang tua parunten sambil ini parunten, terus dibilang, hei kamu jangan bilang punten gitu-gitu kepalanya, nggak ada tuh dalilnya dari Nabi, nggak nyunah. Nah dia berarti nggak tahu mana yang munkar dalam urusan itu. Itu namanya adat yang tidak menyelisihi agama, jadi dibolehkan. Jadi harus tahu ya, kalau itu munkar ya. Jangan dilihat dari perasaan. Kalau perasaan ya, saya kan ini ya, saya ngejelasin tentang tata cara buka sahur. Kata saya, bismillah dulu baru makan, baru berdoa, atau bismillah dulu minum terus berdoa. Terus ada ustadz yang dengerin, terus dia ceramah di tempat lain, terus dia bilang, ini yang ngomong kayak gini sok tahu kan? Ini yang laporan murid saya yang ikutan ngaji sama saya, sok tahu itu. Saya sampai salah itu saya teh gitu. Saya nggak fokus sama orangnya, saya salah itu saya pulang saya cek kitab-kitab. Enggak benar semua kitab bilang begitu. Disunahkan dalam mazhab Syafi'i, Maliki semuanya disunahkan membaca doa setelah berbuka. Rata-rata semuanya mengucapkan, bukan rata-rata semuanya mengucapkan. Itu salah, tenang, itu salah. Ya. Ada orang yang orang tapi belum baca. Dulu pernah saya ditanya sama murid, Ustaz, yang disembelih Nabi Ibrahim itu siapa sih, Ismail atau Ishak? Kata saya khilafiyah. Jumhur bilang Ishak, sebagian bilang Ismail. Ini dalilnya yang berpendapat Ishak itu Umar, Ali, Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas. Wah ini orang-orang hebat dari sahabat. Yang berpendapat yang disembelih itu Ismail itu diantaranya Abdullah bin Umar, kemudian ada tabi'in dan seterusnya sedikit. Sudah kan murid saya terus ngaji minggu depannya, pematerinya ustadz lain. Terus mereka lagi ngobrol. Terus mereka ada yang ngomong, itu kan apa, bisa jadi Ishak yang disembelih itu gitu, di antara mereka ngobrol. Terus ustadznya dengar, kata ustadznya, ibu hati-hati mulutnya, katanya. Kayak orang Yahudi bilang Ishak, itu Ismail, orang Yahudi yang bilang Ishak. Nah, minggu depannya saya ngaji, ditanya, Ustaz, saya dimarahin kayak orang Yahudi. Kata saya, masa kayak gitu ngomongnya? Yuk kita buka aja bukunya. Saya buka tuh tafsir. Pertama yang paling tinggi ya, Tobari dulu, buka Tobari. Ayat yang tentang penyembelihan itu. Ini saya bacakan. Kata Imam Tobari, adapun yang disembelih oleh Ibrahim itu ada perselisihan di antara para ulama. Jumhur mengatakan Ishak, sebagian mengatakan Ismail, dalilnya ini. Dan aku, kata Imam Tobari, berpendapat Ishak. Tuh satu. Sekarang yang lain ya, tafsir Al-Baghawi baca. Kata Imam Al-Baghawi yang disembelih adalah Ishak, dan ini pendapat jumhur. Kata sebagian lagi yang disembelih adalah Ismail. Tuh, udah. Tafsir yang lain ya, tafsir Qurtubi, semua saya buka. Tuh, semuanya ada. Ayo bisa macam itu. Nah itu kita menilai salah ini, nggak boleh. Kata saya ini di buku ini di syarat nahi munkar itu, yaitu harus apa? Para ulama mengatakan harus tahu ilmunya. Kalau itu munkar, kalau nggak tahu udah tuh semua. Apalagi belum baca, ya, belum ngerti, tidak usah berbicara. Ada orang yang kalau habis berdoa suka ngusap apa? Muka, yang ngusap muka. Saya nggak pernah ngusap muka karena pakai kacamata susah ngusap muka ya. Jadi ngusap muka kalau habis berdoa. Ada yang bilang wah itu bid'ah, nggak boleh ngusap muka. Nah Syekh Utsaimin ditanya, Syekh, ada yang ngusap muka kalau lagi berdoa, gimana hukumnya? Kata Syekh Utsaimin, kita nggak usah ngusap muka. Hadis tentang ngusap muka riwayat Tirmidzi, hadisnya dhaif. Tapi doifnya tidak kuat, doifnya itu kecil, bisa jadi naik ke derajat hadis hasan. Khawatir apa?
itu jadi hadis hasan. Jadi kalau ada orang ngusap muka jangan dibilangin bid'ah, salah. Kalau ternyata hadisnya benar, kamu salah. Gitu. Jadi biarkan, kamu nggak usah melakukan. Nah, nahi munkar harus tahu ilmu. Nahi munkar harus tahu ilmu. Di tempat saya di Tasik ya, ada seorang ustadz belajar ilmunya dari Saudi. Jadi imam Saudi itu Hambali. Kalau jadi imam Bismillahirrahmanirrahimnya nggak dikencengin. Jadi Allahu Akbar, Alhamdulillah, jadi langsung Alhamdulillahnya kenceng. Sholat di masjid Persis yang mengharuskan baca dari Bismillah. Lagi sholat Allahu Akbar, Alhamdulillahirabbil alamin, ditarik sama bapak dari belakang, dikudeta itu. Lagi sholat, bener kan? Ditarik itu, tarik. Itu benar sedang imam itu. Terus diganti langsung dikudeta itu. Diulang sholat. Marah nih ya Ustadz pemuda ini, ya, yang muda ini marah ke bapak itu. Bapak ini juga marah. Terus cerita ke saya dua-duanya salah. Kamu yang belajar ilmu dari Timur Tengah kan udah tahu Indonesia madhabnya Syafi'i, kenapa ngamalin dari sana? Bawa pinternya masalah khilafiyah. Bapak-bapak itu juga keliru, narik-narik orang, nggak boleh lagi sholat narik orang, itu masalah khilafiyah gitu. Nah, di sini syarat orang nahi munkar harus punya ilmu. Kalau enggak nanti ada ribut hukum. Ya, nggak jelas. Nah, jadi harus punya ilmu. Ya. Kemudian yang kedua, syarat yang kedua untuk nahi munkar itu, yaitu adalah orang yang mau mencegah kemungkaran itu tahu kalau pelakunya masih melakukan perbuatan munkar. Kalau sudah berhenti nggak boleh dilarang-larang lagi, kan udah berhenti. Orang yang sudah tobat dimarah-marahin lagi, marah nggak? Marah, ya. Marah. Jadi nggak boleh begitu. Jadi harus tahu, dilihat nih orangnya masih mabok nggak ya? Kalau masih mabok baru ditegur. Kalau enggak, ya. Kalau enggak ya sudah. Kalau misalnya orangnya udah dulu itu mah pernah mabok, ya sudah, nggak usah dibahas. Kita itu tidak boleh membahas kemungkaran yang sudah berlalu. Nabi itu ribuan hadis dari Nabi, nggak pernah Nabi mengungkit kesalahan orang lain dan nggak pernah menyebutkan nama orang. Jadi sudah berlalu, sudah. Kalau sudah ditinggalkan, kecuali orangnya masih melakukan, ya ditegur. Nah, syarat yang ketiga, ketika mencegah kemungkaran, ya, tidak menimbulkan kemungkaran yang lebih besar. Kita mau mencegah kemungkaran, kalau misalnya gini, ada orang suka main musik gitar-gitaran, anak muda, didatangi sama kita, diambil kita harus dibubulkan, jebret. Nah, orang-orangnya jadi malah tobat, seneng, jadi dekat sama Allah, atau malah nambah, wah kabur langsung. Gitu. Jadi mencegah kemungkaran nggak boleh sampai menimbulkan apa? Kemungkaran yang lebih besar. Nggak boleh menimbulkan kemungkaran yang lebih besar. Jadi ini harus menghilangkan kemungkaran secara total atau mengurangi kemungkaran. Ya, walaupun tidak semuanya, tapi mengurangi. Nah, tidak boleh mencegah kemungkaran tapi berpindah melakukan kemungkaran yang lain. Kunaon ayeuna nanti sok jarudi nyakan mabok pas eta diusir. Jadi aya mah judi we. Nah, ieu mah pindah tina dosa ka dosa hiji deui. Nah, jadi kita harus punya strategi. Ya, kalau mau mencegah, termasuk di rumah, ke keluarga, siapa. Baik. Jadi kita sebagai muslim, ya, kata Nabi SAW, ada sedekah yang bisa kita lakukan, itu amar ma'ruf nahi
nahi munkar, dan ini gampang, kita bisa lakukan setiap hari, setiap saat. Ngajakin orang gampang di WA, ibu-ibu mau yuk, gitu aja udah, gampang. Ya, ngajakin orang. Toyib, ini udah selesai. Dan kalau nahi munkar itu nggak boleh mencela, nggak boleh mencela, karena kalau mencela akan ada celaan yang lain, akan ada celaan yang lain. Ya begitulah. Pokoknya intinya harus punya ilmu, ngerti situasi begitu. Kalau Syekh Utsaimin bilang harus punya dua sayap, sayap kanannya ilmu, sayap kirinya hikmah. Hikmah tuh bijaksana, tahu kondisi situasi gitu. Ilmu ini penting, karena kalau tidak punya ilmu nanti menyesatkan. Kalau nggak punya ilmu nanti menganggap yang benar salah, yang salah jadi benar, yang salah jadi benar. Kalau saya bukan sekali dua kali, sering banget dikatain sama orang lain, ini mah ajarannya nggak benar, itu ngajinya belum benar gitu. Sampai saya buka lagi buku-buku, sampai saya tanya syekh guru saya gitu. Kata saya, enggak, alhamdulillah tidak salah. Nah, banyak yang gitu, mudah sekali menilai, apalagi masyarakat awam. Ya, masyarakat awam tidak boleh sembarangan berbicara tentang apa? Ilmu tanpa ilmu, nggak boleh. Kalau nggak ngerti diam aja, karena kalau berbicara nanti akan merusak agama. Ya. Yang benar dikatakan benar, yang salah dikatakan salah. Kena awal lakukan baik. Tahu nggak Bu, penghuni kubur yang nanti disiksa di alam kubur, cirinya apa? Kata Nabi, nanti orang fajir pendosa waktu ditanya gimana respon kamu tentang Nabi, dia nggak bisa jawab. Kemudian dia bilang, aku sih pernah dengar ada orang-orang yang bilang tentang itu, tapi ya aku sih ngikutin orang-orang aja. Jadi dia nggak tahu ilmu. Nah, kata Nabi, adapun orang yang soleh yang beriman, ketika mereka ditanya tentang Nabi, mereka menjawab, qara'tu kitab Allah, fa'aman Nabi, aku telah baca Al-Quran, aku beriman dan aku ikuti. Gitu. Jadi berdasarkan ilmu. Nah, maka dalam hal ini kita harus berhati-hati dalam urusan agama. Kita itu disuruh beramal, belajar yang rajin, beramal. Kalau menyampaikan ke orang lain, belajar dulu ya ilmunya. Ilmu yang sedikit nggak apa-apa disampaikan ke yang lain. Punya satu ayat, sampaikan satu ayat. Nggak boleh punya satu ayat nyampainya 10, 5. Kan baru naging kan? Hiji. Kata Nabi, balighu anni walau ayat. Kalau punya satu ayat, sampaikan satu ayat, tidak boleh lebih. Dulu ada sahabat namanya Abu Bakar As-Siddiq, ditanya, "Wahai Abu Bakar, apa arti wa fakihatan wa abba?" Di juz amal, wa fakihatan wa abba. Kata Abu Bakar, fakihah aku tahu, apa aku nggak tahu. Ini Abu Bakar bilang nggak tahu. Kata yang nanya, disebutin aja lah, kamu kan sahabat senior, namanya itu apa? Kata Abu Bakar, bumi mana yang aku pijak, langit mana yang bisa aku gunakan bernaung kalau aku bicara tanpa ilmu dalam Al-Quran. Lihat betapa takutnya Abu Bakar bicara sembarangan. Nah, ini hadis ke-25, hadis ke-26 nya mau dibahas atau saya jawab aja? Saya jawab, kita cukupkan ya kajian di hari ini. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La la
selalu mencari hati nurani yang lengah pada panji ilahi.